saya melihat sudah banyak mulai mengabaikan pemakaian maskernya kadang pemakaiannya tidak sesuai dengan Standar. standar prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan khususnya. Oke. Nah, itu yang perlu dulu. Persoalan dibukanya semua itu harapan kita seperti itu. Kemudian khusus topik pembahasan kita pada hari ini kan soal pariwisata. Betul. Nah, ini pariwisata ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena dia adalah merupakan salah satu bagian pemasukan PAD di masing-masing daerah. Itu yang sehingga dia menjadi penting. Tapi bukan berarti kita tidak mengevaluasinya secara detail. Bagi saya secara pribadi. Iya. Nah, kita harus mengevaluasinya secara detail. Wilayah-wilayah mana yang benar-benar masuk dalam kategori zona Hijau, orange PKM 2 atau masuk zona orange ke zona hijau. Nah, ini yang menjadi penting dulu yang harus kita perhatikan. Jangan kita bereforia. Kemudian antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak bisa kita bandingkan. Menurut saya, karena daerah kondisi pandemiknya itu sudah pasti akan berbeda. Berbeda ya. Kita bicara soal misalnya Bali. Bali itu dari mulai diterapkan PKM itu benar-benar orang di sana disiplin. Orang di sana disiplin sehingga keluar masuknya juga disiplin. Nah, kalau kita mau seperti Bali, maka paling tidak kita belajar ilmunya dari Bali. Bukan Bali Nalimbung ya, tapi Bali yang di pasar. Kira-kira begitu, Mbak. Kalau tadi, Pak Niko Beni, kalau tadi Pak Wibi mengatakan ini lebih memperbanyak informasi supaya para wisatawan tahu kalau sektor pariwisata itu bisa dibuka kembali. Kalau lantas solusi dari Pak Niko Beni sehingga sektor pariwisata ini kembali mulai dikembangkan itu bagaimana? Iya. Yang pertama adalah duta-duta pariwisata kita ini harus benar-benar dibangkitkan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dia mengiklankan. Dia mempromosikan bahwa di Indonesia di Indonesia pada umumnya secara nasional dan di daerah wilayah masing-masing itu bahwa kondisi COVID kita ini sudah berangsur-angsur mulai membaik. Seperti yang di sekarang. Kita membuka data, beriklan berbasis data yang benar-benar data itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam iklan promosi melalui duta pariwisata kita, tentunya kita harus bekerja sama dengan PHRI, Persatuan Hotel Indonesia, kemudian Persatuan Travel Indonesia dan seterusnya. Itu harus bekerja sesuai dengan data yang ada bahwa benar-benar Indonesia sekarang menjadi Indonesia yang sedikit untuk menuju ke endemik. Betul. Nah, itu harus berbasis data kita. Kemudian juga duta-duta ini juga mendorong orang untuk benar-benar mengikuti vaksinasi ini sampai dengan paling tidak tahap keduanya. Itu harus diikuti. Kalau kita sudah sampai pada, menurut pandangan saya, kalau kita sampai pada vaksinasi ini sudah sampai dengan 80 sampai dengan 90%, percaya yakin bahwa pemerintah akan membuka Indonesia menjadi endemik dan kita bekerja kembali. Jadi intinya ada kerjasama untuk semua orang ya, saling mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan supaya sektor pariwisata ini kembali berkembang ini. Iya, jadi kalau misalnya daerah itu sudah masuk ke zona nyaman untuk kita buka, tapi itu tetap ditegakkan aturan. Masuk misalnya contoh, kalau kita masuk di daerah wisata itu harus paling tidak menunjukkan vaksinasi, kartu vaksinnya misalnya. Ya, kemudian protokol kesehatan apa boleh buatlah. Kadang-kadang orang menganggap bahwa vaksin ini tidak penting. Vaksin ini ada. Kalau misalnya vaksin ini kan juga ada aturannya, tidak seenaknya saja, tidak serta-merta. Ada aturan. Kalau orang-orang yang mengalami penyakit tertentu, itu sudah pasti dia menunjukkan surat keterangan dari instansi kesehatan yang terkait minimal di puskesmas atau rumah sakit. Itu benar-benar harus ditunjukkan. Bukan bagi saya kasih contoh secara pribadi, di rumah itu kan ada kemanakan satu itu kan dia hemophilia.
itu kan dia tidak boleh divaksin. Saya mintakan surat keterangan di sekolah untuk di Baik, rumah sakit baik. untuk dia tidak divaksin Oke. di sekolahnya. Oke. Karena itu berefek. Intinya menurut Pak Niko Beni, salah satu cara mengembangkan kembali sektor pariwisata adalah kembali mempromosikan atau mengiklankan ya Pak Niko Beni ya. Baik. Iya, kemarin Oke. ini kan di Yogyakarta itu kan Wali Kota Makassar sudah mempromosikan Kota Makassar. Di Expo Info apa ada kemarin itu kegiatan di Yogyakarta kalau saya tidak salah itu kan sudah berkembang itu. Nah, itu duta dari Makassar sudah mempromosikan. Baik. Dengan hadirnya kemarin di Yogyakarta itu nanti Kota Makassar ini menjadi beludak wisatawan ke Kota Makassar itu. Baik, Kalau saya baik. membaca iklan kemarin itu. Oke. Saya kira tetap kita perhatikan protokol kesehatan sambil jangan lupa. Marilah kita semua berdoa kepada Tuhan, memohon karena ini COVID itu datangnya dari Tuhan, maka marilah kita bermohon untuk supaya dia bisa menghentikan semuanya. Terima kasih Mbak Arti. Terima kasih Pak Niko Beni yang ada di Makassar juga ya. Pak Niko Beni berpendapat kembali mempromosikan ini sektor-sektor pariwisata di Indonesia secara umum dan secara khusus itu di wilayah Sulawesi Selatan ya. Kalau menurut Pak Bibi tadi terus memberikan informasi kalau sektor pariwisata ini sudah mulai dibuka, jadi ini bisa menjadi salah satu cara juga menarik perhatian wisatawan untuk kembali mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Kita kembali menerima penelpon ya selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Arti. Iya Pak Wahyu masih di Wahyu Goa. yang ada di Goa. Saya kira sudah pindah. Oke, silakan pendapat Anda. Bagaimana sebenarnya caranya mengembangkan kembali sektor pariwisata khususnya di Sulawesi Selatan ini Pak? Sekarang kan media sosial banyak, Baik. manfaatkan. Yang kedua lagi, persyaratan-persyaratannya itu harus jangan sampai mempersulit wisatawan. Tapi kalau persyaratannya itu mempersulit tapi untuk menekan laju penularan COVID-19? Ya tidak apa-apa lah, kalau itu tidak apa-apa lah, tapi jangan sampai ada hal-hal yang lain lah. Semisal? Mungkin misalkan biasalah biayanya diterapkan biaya. terlalu mahal untuk biaya Oke. ini. Kan seperti itu, bukan berarti orang-orang luar itu Punya banyak uang? banyak semuanya. Oke. Ada pun juga gigi-gigi. Ada pun juga orang luar itu gigi. Jadi sesuai standar lah ya? Ya, disesuaikan lah, dikondisikan lah. Terus tempat-tempat wisata kita kan selama ini artinya dia lagi vakum. Ya bagaimana lah dipercantik, diperindah, apalah segala macam. Mungkin ada yang perlu dibenahi ya, mungkin dari segi jalanan apa segala macam. Karena lumayan lama ya vakum sekitar 2 tahun, jadi mungkin pasti ada yang perlu dibenahi untuk memperindah kembali, menarik Apa tahu perhatian ada di wisatawan. pohon-pohonnya apa yang sudah karatan atau bagaimana. Seperti itu. Jadi dipercantik lah. Terus tetap protokol kesehatan harus diperhatikan ya. Kalau perlu tanya itu yang wisatawan sudah mau divaksin. Kalau sudah vaksin masuk, kalau tidak jangan dulu. Jadi harus memperlihatkan surat tanda vaksin pertama dan kedua ini juga Ya, merupakan sebenarnya syarat mutlak. masa sih kita mau masuk buat orang luar masuk negara kita tidak ini. Oke. Ya, jadi itu semua artinya dikondisikan lah yang saya bilang tadi. Tapi dipercantik dulu, diperindah dulu, kita punya sini tempat-tempat wisata. Karena kalau sudah cantik, sudah indah, ketika dibagikan di sosmed, otomatis ini orang juga akan tertarik untuk datang ke tempat tersebut. Iya, tapi biasanya kan di sosmed gambarnya di sosmed dengan aslinya biasa beda. Sama gitu kalau pesan ke barang online, cantik dilihat di sosmed kayaknya didapat ide begini. Ini. Baik, selanjutnya. Jadi artinya jangan terlalu dibebankan turis-turis yang mau masuk, apalagi dari segi administrasi ya, segi keuangan lah. Tidak semua gitu orang-orang turis itu orang banyak uangnya, biasa pacet-pacet aja dompet aku dong. Cuma keinginan sekali nanti untuk Indonesia berwisata. jadi ya seperti itu. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan artinya segala sesuatunya dikondisikan. Baik. Supaya ada lagi tambahan dana. Ya kan seperti itu Mbak Asti. Terima kasih Oke. kalau begitu Pak Wahyu yang ada di Goa. Oke, salam sehat. Assalamualaikum. Salam sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu yang ada di Goa ya. Ada sosial media, jadi
silahkan ini untuk tempat wisata kembali berbenah, memperindah kembali, mempercantik kembali, sehingga ketika wisatawan hadir datang di tempat wisata itu bisa membagikannya, men-share, kemudian orang lain melihat, ini bisa mengundang sendiri untuk datang ke tempat wisata tersebut ya. Silakan buat Anda yang ingin berkomentar kembali di Opini Publik Lintas Makassar Pagi, bagaimana mengembangkan kembali sektor pariwisata, dan kami juga informasikan saat ini kami sedang live di YouTube RRI Makassar per hari ini pendengar, hari Jumat 15 Oktober 2021. Kita menyapa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Arti Alfian. Iya, dari siapa di mana ini? Mister Kaharudin di Jeneponto. Mister Kaharudin di Jeneponto. Apa kabar Pak Mister Kaharudin? Kabar baik saja ini, Berarti. Oke, bagaimana ini tanggapannya seputar cara mengembangkan kembali sektor pariwisata menurut Mister Kaharudin di Jeneponto? Ini pemberdayaan ini Kaharudin ini, dalam pariwisata. Sektor pariwisata yang sejauh masa COVID-19 ini mati, Berarti. Betul. Dapat sudah kembali jika pihak pengelola destinasi sehat COVID-19. Artinya, sehat secara struktur, mulai dari pusat hingga ke daerah tempat wisata. Termasuk sehat data, sehat informasi, sehat administrasi, sehat transportasi, Jadi dan terakhir sehat fasilitas. Jadi bukan cuma Demikian, tubuh Sam. saja ya Pak Harudin ya, bukan cuma tubuh saja yang sehat, semua harus sehat, administrasi dan segalanya. Oke, terima kasih Mister Kaharudin yang ada di Jeneponto juga sudah berpartisipasi di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi Jumat 15 Oktober 2021 pendengar. Kami masih mengundang ini partisipasi Anda untuk berkomentar bagaimana sebenarnya mengembangkan kembali sektor pariwisata menurut Anda ya. Line telepon di 082133333940 masih kami buka, dan juga di 081244239440 pendengar. Buat Anda yang ingin berkomentar pagi hari ini di Opini Publik Lintas Makassar Pagi, kami juga live ya dari YouTube RRI Makassar. Jadi bisa meninggalkan komentar Anda di kolom komentar untuk sama-sama kami bacakan di pagi hari ini di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Sepenuhnya sendiri, aku kan selalu ada
Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Juru bicara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi menyampaikan ketegasan pemerintah ketersediaan oksigen dan obat. Kami tegaskan lagi, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi untuk 11 jenis obat di masa pandemi. Dan pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan tabung oksigen. Porsi oksigen yang diproduksi di Indonesia diperuntukkan untuk kepentingan medis terlebih dahulu. Ini artinya seluruh alokasi industri harus dialihkan ke sektor medis. Pak Menko telah meminta Menteri Perindustrian untuk membantu menyukseskan kebijakan ini. Jangan mencoba-coba jadi spekulan. Jangan menimbun yang memanfaatkan keadaan di tengah banyaknya permintaan obat. Hukum akan bertindak. Pemda akan membentuk satgas khusus untuk memastikan ketersediaan oksigen, obat, dan alkes. Sementara aparat Polri akan menindak tegas para spekulan penimbun tabung oksigen. Bagi masyarakat umum, laporkan jika menemukan oknum yang menimbun obat dan menjual di atas harga yang sudah ditentukan. Mereka yang menari di atas duka kita adalah penjahat kemanusiaan. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. FM, Pro 1 LRI Makassar. Kanal Inspirasi. Terima kasih untuk Anda mendengar Pro 1 dari Makassar yang masih terus setia bersama kami di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini, pendengar, hari Jumat 15 Oktober 2021. Dan topik kita masih sama, ini bagaimana mengembangkan kembali sektor pariwisata di tengah angka kasus COVID-19 yang melandai, kemudian angka kesembuhan COVID-19 ini meningkat.
Kita berharap ini sektor pariwisata kembali bergeliat. Nah, bagaimanakah menurut Anda cara agar bisa mengembangkan kembali sektor pariwisata ini? Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di Opini Publik Lintas Makassar Pagi, saya buka line telepon di 082133333940 di saat ini. Kita menyapa, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Arti. Selamat pagi Bunda Sofi, sehat ya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan belum? Sarapan kecil-kecil, Sarapan minum kecil-kecil. teh, minum teh dengan ada temannya ya. Kalau pagi begini belum bisa sarapan yang agak berat ya. Belum bisa ya? Ya cukup minum teh aja dulu. Nanti jam 9-10 baru sarapan. Oke, meskipun hanya minum teh, Pak, yakin ini saya Ibu Bunda Sofi bisa memberikan komentar bagaimana cara mengembangkan kembali sektor pariwisata. Silakan Bunda Sofi. Ya, memang meskipun hampir 2 tahun ya, kita dilanda bukan krisis ekonomi tapi krisis pandemi, sehingga pariwisata kita agak menurun. Ya. Oleh karena memang harus dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena pandemi ini kan kalau orang tetap selalu berkumpul kan kapan pandemi akan berakhir ya. Olehnya itu pemerintah mengharapkan bahwa pariwisata ini harus ditutup sebagian ya. Meskipun ya kadang-kala juga ada yang ada pengunjung yang agak ini juga tetap tapi kita di Sulawesi Selatan masih mendingan ya dibanding dengan di Pulau Jawa. Itu kita melihat, kalau kita melihat di televisi itu kan di Pulau Jawa kan luar biasa, meskipun ditutup tapi ya kita lihat saja di televisi jalan menuju puncak itu kan setiap hari-hari tertentu kan padat dan macet total. Nah itu karena apa? Mereka itu ke tempat wisata. Jadi itu yang artinya kita masih mendingan di Sulawesi Selatan. Nah, Bunda Sofi, jika itu berlaku di Sulawesi Selatan, di mana sektor pariwisata kembali dibuka. Nah, cara agar orang bisa datang ke Sulawesi Selatan, datang ke tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan itu seperti apa menurut Anda? Ya, itu kan banyak dipromosi di medsos ya. Dipromosi di medsos, kemudian dari pihak pariwisata kan sudah membuka kunjungan seperti di Pulau Dewata itu kan sekarang kan sudah dibuka. Artinya tidak ada larangan lagi, meski demikian tetap harus prokes tetap diutamakan. Tetap jalan, jangan sampai dibuka kembali prokesnya menurun. Aduh, tinggi lagi angka kasus COVID-19 ya. Nah, itu prokes tetap dijalankan, tetap maskernya jangan dilepas. Ya, meskipun banyak orang tapi dihindari jangan sampai berkumpul ya. Bisa banyak orang tetapi bisa kan berjauh-jauhan. Itu kan begitu. Ya, jadi saya kira tidak sulit itu Mbak Arti. Yang penting pihak Dinas Pariwisata itu bagaimana mengembangkannya. Tentu saja promosinya yang lebih lancar. Promosinya baik. Iya, promosi yang lebih lancar di medsos, melalui media sosial dan surat kabar dan segalanya. Itu saya kira itu memudahkan daya para wisatawan untuk berkunjung kembali. Baik. Iya, saya kira demikian Mbak Arti ya. Iya Bunda Sofi, sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat juga. Salam sehat. Pagi. Selamat pagi. Bunda Sofi yang ada di Goa sudah berpartisipasi, lebih memperbanyak promosi di sosial media karena memang sangat susah, sangat sulit untuk kita berkumpul atau datang ke satu tempat ke tempat yang lainnya memberikan promosi supaya tidak ada lagi yang namanya berkumpul ya. Mending kita gunakan sosial media untuk mempromosikan sektor-sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ya, supaya sektor pariwisata ini kembali bergeliat. Ini juga mungkin bisa kembali membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang akhirnya dirumahkan diakibatkan karena pandemi COVID-19 ya. Kita terima penelpon selanjutnya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Terputus, dicoba kembali 082133339440. Pendengar, buat Anda yang ingin berkomentar pagi hari ini,
di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi 15 Oktober 2021, bagaimana mengembangkan kembali sektor pariwisata. Dari yang sudah masuk berkomentar ini lebih banyak menekankan, mempromosikan, baik itu melalui sosial media, kemudian juga duta-duta pariwisata ini menurut Pak Niko Beni tadi ya, bisa difungsikan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya agar sektor pariwisata kembali bergeliat, banyak wisatawan yang juga masuk, tetapi yang jelas harus tetap menaati protokol kesehatan yang lengkap ya. Mungkin juga ada yang untuk administrasinya memperlihatkan misalnya kartu tanda vaksin pertama dan vaksin kedua, ini juga sangat penting pendengar. Dan memang topik Opini Publik Lintas Makassar Pagi saat ini kami hadirkan untuk Anda sesuai dengan hasil laporan dari reporter RRI Makassar ini, Edwin Masud, kalau Bandara Selayar ini akan diharapkan menjadi salah satu cara agar banyak wisatawan yang juga turut hadir masuk ke wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Selayar. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafa menyebutkan perluasan Bandara Selayar akan dilakukan di tahun depan dan proyek ini rencananya akan dimasukkan ke dalam salah satu usulan proyek strategis nasional PSN. Arafa menambahkan yang sekarang ini masuk PSN diantaranya kereta api dan Makassar Newport yang ditargetkan rampung pada tahun depan. Untuk itu, usulan perluasan runway Bandara Selayar dari 1.900 meter akan bertambah menjadi 2.400 meter. Kita berharap Selayar itu diperpanjang yang sekarang 1.900 menjadi 2.400. Kenapa mesti diperpanjang? Supaya Boeing bisa turun. Nah, tahun depan kalau master plan-nya sudah selesai, karena ultimate nih sekarang tuh batas master plan sebelumnya itu 1.900 di 2000. Nah, harus di review, dibuat master plan baru. Nah, itu yang kita dorong ke menteri yang lakukan itu. Arafa menambahkan, jika semua berjalan sesuai perencanaan, termasuk master plan-nya, maka perpanjangan runway bandara bisa dilaksanakan tahun 2022. Sementara, Nuri, salah satu warga asal Kabupaten Kepulauan Selayar, menyebut perluasan runway Bandara Selayar diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata di Sulsel, khususnya di Kabupaten Selayar, sebagai bentuk upaya mendorong pemulihan ekonomi. Saya harap perluasan Bandara Udara Selayar mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi, di mana kita tahu bahwa selama pandemi ini sektor pariwisata itu paling terdampak begitu dari pandemi sendiri. Jadi dengan perluasan ini ya semoga saja pariwisata bisa bangkit kembali di Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sektor pariwisata andalan, diantaranya Taka Bonerate yang dikenal sebagai taman laut yang memiliki kawasan atol terbesar ketiga di dunia. FM Pro 1 LRI Makassar. Kanal Inspirasi. Itu dia pendengar, satu informasi dari reporter RRI Makassar Edwin Masud yang sudah melaporkan bahwa salah satu cara untuk mengembangkan kembali sektor pariwisata khususnya di Sulawesi Selatan ini dengan keberadaan bandar udara di Kabupaten Selayar. Dengan harapan ini mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata dan yang paling penting juga ini tujuannya untuk mendorong pemulihan ekonomi kembali pendengar. Dan berbicara tentang pariwisata, selain tadi disebutkan oleh pendengar kita ada yang di Toraja, Pak Niko Beni tadi ya, atau Pak Wibi ini kembali dipromosikan supaya banyak wisatawan kembali masuk di Sulawesi Selatan. Selain di Toraja ini bisa juga di Kepulauan Selayar, ada Taka Bonerate di sana, ada tanaman laut terbesar ketiga yang ada di dunia, bisa menjadi salah satu tempat wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan baik itu domestik maupun juga wisatawan asing ya, untuk berkunjung ke wilayah Sulawesi Selatan dengan tujuan bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata dan juga untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Kita masih bersama pendengar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi per hari ini, hari Jumat 15 Oktober 2021. Masih bersama saya Arti Alfian dan rekan pengarah acara ada Hasir dan Syafi'i Rasak ya. Di ruang dengar Anda menemani Anda pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang ingin berkomentar, masih saya buka line telepon di 0821 3333940 atau di 0812-4423-9440. Bagaimana sebenarnya menurut Anda cara mengembangkan kembali sektor pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan? Manusia kasur, tidur tak teratur. Aku ini manusia, manusia kasur. Sulitnya berdiri, dunia sendiri. Ide kepala, jari kelana, ramai tapi sepi. Kasur yang temani, selalu rela rebah padanya. Manusia kasur, tidur tak teratur. Aku ini manusia, manusia kasur. Kenapa sekarang, kalau bisa nanti. Aku ini manusia, manusia kasur. Teman-temanku jauh tapi dekat, tak bisa berkumpul, hanya bisa melihat. Sebatas tetapi nyari memberi gambaran, seperti ada yang kurang tanpa sentuhan. Sampai kapan aku harus seperti ini, senang sendiri sampai mati ingin ku bagi. Manusia kasur, hidup tak teratur. Aku ini manusia, manusia kasur. Kenapa sekarang, kalau bisa nanti. Aku ini manusia, manusia kasur, manusia kasur. Hidup tak teratur. Manusia kasur. Maskernya jangan lupa dicuci dulu tangan
Semuanya pakai air mengalir, jangan dekat-dekat dulu, tetap jaga jaraknya. Ekspansi boleh-boleh aja, tapi jangan sampai bikin kerumunan. Dibatasi dulu mobilisasi dan interaksi. Yo bisa yo, biar semua aman. Mulai dulu dari diri sendiri. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita pendengar di Opini Publik Lintas Makassar pagi edisi hari ini Jumat 15 Oktober 2021 dengan mengangkat topik bagaimana mengembangkan kembali sektor pariwisata. Saya kembali membuka partisipasi Anda untuk berkomentar pagi hari ini. Kita menyapa, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa di mana ini? Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah Sewang komentarnya. Menurut Pak Abdullah Sewang bagaimana mengembangkan kembali sektor pariwisata Pak Abdullah Sewang? Ya, bukanlah pariwisata. Dan kita berdoa semoga COVID ini hilang dari muka bumi Indonesia dan dunia. Amin. Supaya kita sehat semua dan pariwisata berjalan kembali seperti semula. Supaya perekonomian lancar. Bisa kembali pulih ya dengan baik. Bisa kembali karena perekonomian sekarang ini kita betul-betul ya sudah menderita di atas penderitaan. Iya. Jadi kalau banyak orang berdoa, saya yakin ini pandemi segera berakhir. Asalkan semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan, saling bekerja sama seperti itu Pak Abdullah Sewang. Yang penting itu kita patuhi protokol kesehatan. Dan jangan ada seorang pun manusia jangan ada yang ketakbur. Betul. Iya. Oke. Bahwa saya ini orang kuat, saya ini orang bisa menangkis segala penyakit. Jangan Ki. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Jangan ada yang ketakbur. Jangan. Oke. Sebab ini penyakit ini orang-orang yang mengatakan ini bahwa ini penyakit ini yang menular ini bernyawa juga. Bernyawa. Dan dia hingga ke siapa orang yang dia mau singgahi. Oke. Iya. Jadi jangan ada yang ketakbur ya. Jadi sektor pariwisata akan berkembang dengan sendirinya ketika pandemi ini berakhir dengan catatan semua orang harus bekerja sama untuk terus mematuhi protokol kesehatan Pak Abdullah Sewang ya. Insya Allah pasti begitu. Oke, terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah berpartisipasi. Amin. Berarti. Iya. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdullah Sewang ini sudah berpartisipasi juga dengan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi pendengar. Hari ini hari Jumat 15 Oktober 2021 yang sekaligus menjadi penelpon terakhir di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Dan kami juga menginformasikan untuk Anda pendengar kalau sebentar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah topik ini akan kembali dibahas ya di Dialog Lintas Makassar pagi edisi hari ini dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 nanti mengangkat topik pembangunan bandara dukung pemulihan sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Pembangunan bandara dukung pemulihan sektor pariwisata Sulsel. Yang akan menghadirkan narasumber ini ada Pak Didit El Manaba, Ketua Asita Sulsel, kemudian ada Pak Syamsul Rizal, pengamat pariwisata Sulsel, dan Kepala Dinas Pariwisata Selayar akan dipandu sebentar oleh rekan kami Alfianus Baka. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi.
Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.